Nah ya, Oke. ini ijazah asli beliau. Lihat. Oh tapi ini kan Nanti gak diakui seperti Dian Sandi, Ya. upload. Nah, bukan ini nggak asli diakui. langsung dikasih dari Pak Jokowi. boleh tunjukin ke kamera nggak bang? Nah, di zoom nih. Nah, Itu tuh. itu foto bang. Andi Azwan menunjukkan sebuah foto ijazah asli Jokowi dari handphonenya, yang ia klaim bahwa ini adalah bukti yang nyata dan akan membebaskan Jokowi dari prasangka Roy Suryo CS. Sedangkan Hozinuddin menjelaskan apakah betul ijazah itu sudah betul-betul benar, terlepas begitu sulitnya Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya sejak awal. Dan di tengah permainan, banyaknya permainan yang dimainkan di KPU dan oleh polisi. Apalagi pertemuan-pertemuan yang dilakukannya terakhir kali ini oleh Joko Widodo sendiri bukannya pertemuan yang resmi dan dirilis oleh media. Bahkan seolah-olah ia telah menunjukkan ijazah aslinya di depan beberapa kelompok saja, sehingga memberikan validasi bahwa sebetulnya ia sudah menunjukkan ijazah asli. Lalu bagaimanakah penjelasan dari Andi Azwan, sang pembela dari ijazah Jokowi dan juga Hozinuddin yang berada di pihak Roy Suryo CS? Adalah sudah masalah jauh sebelumnya itu. Karena niat itu sudah kita mau tunjukkan apa yang dia bilang. Sudah Ya. pernah ini nggak sih? Tapi yang dibilang sama Mas Roy itu kan saya mau ambil. Coba. Oh bayangkan. karena ada. Saya mau ambil, saya mau itu. periksa. Bagaimana? Itu ya kalau haknya ini dong. Nah ya, Oke. ini ijazah asli beliau. Lihat. Oh tapi ini kan Nanti gak diakui seperti Dian Sandi, upload. Nah, bukan ini nggak asli diakui. langsung dikasih dari Pak Jokowi. boleh tunjukin ke kamera nggak bang? Nah, di zoom nih. Nah, Itu tuh. itu foto bang Andi. Oh, itu yang di polisi, di penyidik itu. Ya, saya kasih tahu aja. Berarti kan bukan artinya itu tidak di ini ya, tidak ditunjukkan. Wartawan sudah. Semua ditunjukkan untuk itu. Ya. Tapi Jadi gini loh. Jadi kita bisa biar membedakan ya bahwa contoh wah Sulsani mengatakan gitu. Buktinya apa? Apakah selesai? Kan enggak. Tetap diajukan terus MK terus diajukan terus ke pengadilan dan sebagainya. Karena memang halnya dia tuh, presidennya dia itu bukan untuk membuktikan oh iya selesai, enggak. Itu akan terus karena ada motif-motif tersendiri di dalam itu. Jadi ada motif-motif politis lah di dalam itu ya. Jadi yang jelas ya kalau kita tahu apa yang kita lakukan selama ini defend. Minta kita berikan. Ya. Apapun yang dia inginkan kita berikan. Mengatakan bahwasannya ijazahnya palsu. Tadi bukan ijazahnya palsu tadinya. Tidak berkuliah di UGM. Tidak ada ijazah. Berubah lagi tuh. Jadi ijazah palsu. Kita ginilah kita kasih tahu. Wah ini Dulmanto ini punya ijazah. Dulmatno punya ijazah. Dulmatno Budi. Saya kenal Budi. Gitu loh. Saya kenal Budi. Panggilannya Budi. Dulmatno Budi Utomo. Panggilannya Budi. Saya kenal dia. Dia bilang gitu. Aduh. Ada lagi katakan. Itu berdasarkan ponakan saya. Ini timnya dari Pak. Ini. Salah satu tersangka itu. Di Rakyat Bersama mengatakan. Bahwasanya dari ponakan dia punya temen. Anaknya Dulmatno. Dan dia katakan bahwa itu adalah foto papanya. Kan buktikan dong kalau ada foto papanya. Mana buktikan? Karena kita udah nganalisis. Saya kasih tahu juga analisa saya. Ya. Secara apa? Secara forensik juga gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kita main-main aja. Jadi kedua belah pihak Nih ya. sama-sama Nih Dulmatno ya. punya data. Kita kasih lihat nih ya. Bang Ahmad sini bang. Ya. Ini foto ijazah. Oke. Bisa Mungkin sambil bisa aja Kak. Oke. berarti Bisa kelihatan nggak? bisa di zoom. Di zoom. Zoom bisa nggak? Ya, oke. Ini merah ya, ini Dulmatno. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan dari VGG Face, yang tengah itu FaceNet, yang terakhir itu ArcFace. Itu berdasarkan image impressions. Ya, jadi kalau kita tahu nggak, kalau kita mau masuk ke apa di imigrasi, sekarang kan nggak perlu pakai step-step. Kita pakai Ya, face recognize. Ya. Ya, ini sama kayak face recognize. Kita bisa tahu dari sudut apa, dari alis, dari mata, terus dari bibir, semua face recognize itu tadi dibandingkan gitu loh. Makanya kita ada 3 source, masing-masing source itu kita bandingkan. Oh ternyata nggak ada, semua sama. Ini tidak identik semua gitu loh. Ya gambarnya nggak identik semua, merah gitu loh. Jadi kita bermain itu, kita bermain data, ya kita lawan dengan data gitu loh. Kalau mengatakan datanya begini-gini ya kita lawan juga dengan data.
Katakan misalnya ijazahnya palsu gitu kan, di mana palsunya? Oh begini, kita adukan juga dengan ijazah yang sama milik temannya Pak Jokowi, Oke. gitu loh. Tanggapannya Mas? Statement Bung Andi itu kan tidak bernilai. Kenapa? Waduh. Karena pada akhirnya ketika Jokowi menjelaskan itu bukan dokumen dari Jokowi, selesai juga. Hampir sama dengan Dian Sandi, kan awalnya ingin meyakinkan publik, upload ini asli ya dari sumber yang dia tidak sebutkan. Begitu publik mengkritik, langsung diklarifikasi oleh tim hukum Jokowi termasuk Jokowi. Jokowi belum pernah ya memberikan akses kepada ijazahnya kepada siapapun. Karena kalau dia mengakui ya yang kena Dian Sandi pasal 32 pasal 35 itu. Karena sebagai orang pertama kali Upload tadi dan bisa diakses di ruang informasi publik begitu, di ITE-nya begitu. Karena sebelumnya kan ini ijazah sifatnya tidak berbentuk digital begitu. Dia digitalisasi maka bisa diakses publik. Dia yang kena begitu loh. Nah, saya mau masuk lagi ke soal analisa begini. Katakanlah kalau benar Bung Andi Arson punya analisa demikian, kemudian kita punya pendapat analisa yang pendapatnya berbeda, apakah salah kita berbeda pendapat? Hari ini saya diundang punya pendapat berbeda, apakah salah? Kalau basisnya analisa tentu ilmiah begitu. Selanjutnya kalau memang pendapat itu berbeda dan ada ketidaksukaan, apakah sebagai seorang yang punya sikap batin membela diri dengan gorizahnya, istilahnya apa istilahnya gorizah itu apa ya? Nalurinya itu apakah keliru? Enggak juga, biasa saja. Tetapi ketika ini dibawa ke ruang hukum dan dianggap ini kejahatan dan ada sanksi pidana, disitulah kriminalisasi berjalan. Nah, disitulah kami menegaskan enggak begini caranya kalau memang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kenapa? Apa yang disampaikan Bung Andi Arson, oke, itu ada versinya. Roy Suryo juga punya ada versi yang lain. Maka yang paling tepat itu dipertemukan kedua pihak ke dalam ruang ilmiah, ruang akademik, bukan diadili melalui proses pidana. Dan kalau ingin menguji keabsahan besiking atau suatu keputusan tata usaha negara, kan ijazah itu kan dikeluarkan UGM. UGM kan badan pejabat tun kan tata usaha negara. Harusnya kan di peradilan tata usaha negara, walaupun memang ada problem sih, kan batasnya 90 hari. 90 hari, jadi udah kita nggak bicara PT UN Jadi lagi, udah akhirnya selesai. ada sejumlah pihak yang mencoba menguji itu melalui peradilan perdata. Karena apa? Tujuannya yang nggak ada yang dipenjara nggak apa-apa, tapi terbukti. Karena di dalam peradilan perdata juga bisa diuji kalau barang itu palsu kan berarti PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau barang itu asli kan berarti tidak ada perbuatan melawan hukum. Kan bisa clear juga. Sayangnya di proses itu seluruh pengadilan yang ada itu tidak mau mengadili masuk pada pokok perkara seperti dipagari gitu loh. Karena baru pada proses permulaan dianggap pengadilan tidak berwenang, di eksepsi istilahnya. Nah, jadi kalau ada klaim udah menang berkali-kali pengadilan, enggak menang, baru draw 0-0 karena belum masuk ke pokok perkara saling mengadu bukti, belum pernah, baru di eksepsi. Nah, itu yang menurut saya kelirunya apa? Menjadi panjang, akhirnya orang mencoba mencari sarana lain gitu. Andi Azwan sebagai garda utama pembela ijazah Jokowi sangat ketat membela kebenaran yang ada di dalam pikirannya sendiri. Bahkan beberapa momen kita lihat ia rela malu dan berdebat dengan suara yang sangat kuat sekali demi mempertahankan pembelaan ijazah asli dari Jokowi. Sampai-sampai Andi Azwan menunjukkan foto yang ternyata itu adalah foto ijazah yang masuk ke penyidikan polisi, yang sebenarnya sekalipun tidak pernah ditunjukkan ke publik oleh Jokowi sendiri dan tim pengacaranya. Selain itu, kepercayaan publik terhadap keadilan yang sering tidak sinkron antara pernyataan Jokowi, tim relawannya, dan juga pihak penyidik membuat publik sebagian besar merasa mencurigai kebenaran dari ijazah Jokowi. Apalagi dalam forum ini Hozinuddin mengatakan bahwa Jokowi sendiri mengatakan bahwa tidak pernah akses ijazahnya secara publik, dan analisa dari Hozinuddin menegaskan harusnya perbedaan pendapat bukanlah hal yang aneh dan jahat bahkan sampai kriminalisasi. Ia harus dibuktikan secara ilmiah dan bahkan bisa dipertemukan antara kedua belah pihak yang diuji agar terbukti kebenarannya. Seperti ketika pelaporan dari Roy Suryo CS tentang kebenaran ijazah ini sejak awal tidak begitu direspon oleh pihak kepolisian, bahkan ditumpuk seperti laporan yang usang di meja mereka. Namun ketika Joko Widodo dan timnya yang datang ke polisi langsung diproses, bahkan dengan cepat sebelum proses itu selesai, Roy Suryo CS telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan bagaimanakah menurut kamu?